Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang pembahasan kita kali ini, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat bertemu walaupun secara virtual kali ini. Ya, baik. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Filsafat Pancasila yang sekaligus tentu akan menambah wawasan untuk kita di kemudian hari nantinya. Berbicara mengenai Pancasila, ada baiknya kita kenali apa itu ideologi. Ideologi merupakan suatu kumpulan ide dan gagasan mengenai suatu bangsa. Itu secara singkat mengenai ideologi. Namun pembahasan kita kali ini bukan sekedar ideologi, melainkan dari Pancasila itu sendiri. Pancasila secara bahasa dikenal dengan dua istilah, itu panca dan sila. Panca artinya batu sendi, sedangkan sila artinya 5. Jadi secara keseluruhan adalah dasar atau sendi dari 5 dasar itu sendiri. Sebelum kita mulai, saya ingin menganalogikan sebuah rumah. Ya, rumah ini memiliki yang namanya pondasi tadi. Pondasi yang kita sama-sama tahu, pondasi merupakan ideologi kita, Pancasila tentunya. Jika rumah ingin berdiri tegak, tentunya harus memiliki pondasi. Jika tidak memiliki pondasi, maka rumah tersebut akan runtuh tentunya. Nah, jadi seperti itulah peran penting dari Pancasila itu sendiri. Pancasila ini istilahnya muncul ketika Bung Karno berpidato pada 1 Juni. Muncullah istilah. Kemudian dirumuskan oleh beberapa panitia 9, BPUPKI tentunya. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas dan kita akan berdiskusi ada 5 dari dasar dari ideologi ini. Ada 5 sendi-sendinya. Yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berbicara tentang ketuhanan di sini, Indonesia tidak hanya memiliki satu agama saja, melainkan ada 5 agama yang kita akui di Indonesia. Tentunya masyarakat Indonesia harus berperilaku sesuai dengan keagamaannya masing-masing, bertoleransi, sehingga tidak adanya muncul konflik-konflik beragama yang kita sama-sama tahu bahwa di belakangan ini muncul agama sebagai yang dimanfaatkan oleh orang-orang politik untuk mendapatkan suara. Tentu kita tidak ingin hal ini terjadi tentunya. Kasus Ahok sepertinya. Ini merupakan titik awal dari spekulatif pandangan dari masyarakat Indonesia mengenai agama ini. Dan kita sebagai makhluk beragama tentunya kita diajarkan di dalam berbagai agama untuk saling menghargai, saling bertoleransi mengenai keagamaan ini. Jika semua agama bisa mempraktekkan secara terperinci, tentunya tidak ada perpecahan mengenai keagamaan. Dan oleh sebab itu, mari sama-sama kita jaga keagamaan ini demi terciptanya Indonesia yang lebih baik. Dan kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan. Saya teringat kepada sebuah lagu pada Ihsan Skuter. Ada liriknya, menjadi manusia merupakan masalah buat manusia. Tentunya kita sebagai manusia yang baik dan benar, di sini kita tidak boleh dan tidak akan, jika ingin menjalankan kemanusiaan ini lebih baik dan lebih terperinci, sehingga terjadinya kemakmuran di Indonesia ini. Kemanusiaan, kita tidak mengganggu hak orang lain, dan kita saling menghargai dan tidak saling membenci, itu termasuk kemanusiaan. Jadi seperti itu. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, kita sama-sama tahu juga bahwa Indonesia ini
terdiri dari ragam suku, ragam budaya, ragam ras dari Sabang sampai ke Merauke. Artinya banyak ras-ras dan banyak manusia-manusia yang lain yang mendiami Indonesia ini. Sehingga terjadilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada Sumatera, Jawa, Aceh, Madura, Papua, Kalimantan. Dan jika kita membawa isu kedaerahan untuk terciptanya ke daerah Persatuan Indonesia ini, maka janganlah bawa isu kedaerahan. Dulu bahwa sebelum terjadinya Sumpah Pemuda, kita masih terpecah-pecah. Dan setelah pemuda bersatu pada 28 Oktober dan kemudian kita menjadi satu padu, yaitu NKRI. Di tengah masyarakat banyaknya perpecahan. Disinilah peran kita sebagai warga negara yang baik untuk mendalami apa itu persatuan Indonesia. Sebagai agent of change, tentunya kita harus melekatkan di dalam pribadi kita persatuan ini. Artinya satu padu kita. Dan kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di sini kita sama-sama tahu juga mengenai ini. Namun yang di sini sudah menjadi acuan kita semua, bukan hanya sekedar mengedepankan pendapat kita, bukan hanya sekedar hak berdemokrasi, tapi kita tahu bahwa di sini kebebasan berpendapat dijadikan sebagai faktor utama yang isu-isu yang sedang beredar sekarang ini, hoax contohnya. Itu merupakan akibat dari kebebasan berpendapat yang tidak dikendalikan. Di sini sebagai generasi muda kita harus berpatokan kepada apa itu kebebasan berpendapat yang baik dan benar. Negara wajib melindungi hak-hak kita. Dan kemudian semua kebijakan, baik itu berbentuk perundang-undangan, bentuk perpres, itu semuanya dilakukan secara musyawarah agar terciptanya mufakat. Tidak hanya semata-mata daripada hak dari pribadi kita masing-masing untuk mengeluarkan pendapat. Misalnya presiden ingin mengeluarkan pendapat tidak melalui pertimbangan, tidak seperti itu. Tentunya kita harus bermusyawarah sehingga menghasilkan mufakat tersebut. Yang kelima dan yang terakhir ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil di sini bukan daripada saya mendapatkan hak yang sama, bukan seperti itu. Tapi adil di sini sesuai dengan porsinya masing-masing. Bagaimana kita mewujudkan keadilan sosial ini? Bukan hanya pemerintah saja yang perlu menekankan keadilan ini. Namun kita sebagai warga negara harus sadar bagaimana hak dan kewajiban kita. Apakah hak kita langsung saja kita prioritaskan di samping kewajiban kita? Tentu dua hal ini harus seimbang antara hak dan kewajiban. Sehingga adil ini menjadi sebuah hal yang wajar. Tentu di sini kita tidak dapat mengetahui dan tidak dapat mengukur keadilan di negeri ini. Hukum dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang memiliki uang, dan rakyat kecil tidak merasakan hal yang sama. Apakah ini dinamakan dengan adil? Tentu tidak. Dan di sini kita sama-sama wujudkan keadilan ini, mulai dari pribadi masing-masing, mulai dari keluarga terkecil sampai ke keluarga terbesar kita. Jadi yang demikian yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi pemahaman kita dan kita wujudkan Pancasila ini secara baik dan benar, bukan hanya sekedar nama Pancasila. Pancasila ini sudah menjadi cita-cita, dan oleh sebab itu warga negara yang baik, negara dan semua elemen harus kita libatkan untuk
mewujudkan Pancasila ini. Nah, jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.